Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan terkait dengan konstitusi dan HAM, dan kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Pengadilan HAM yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen yang sebelumnya terkait dengan materi HAM, tentu pada materi ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang patut teman-teman ketahui, yang patut teman-teman perhatikan, cermati, dan dipelajari bahwa di dalam hukum dan HAM ada beberapa bentuk pelanggaran sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terkait dengan peradilan HAM. Chapter yang pertama tentu yang harus kalian perhatikan terkait dengan beberapa materi yang terkait dengan hukum dan HAM, terutama terkait dengan pelanggaran HAM. Tentu ada dua bentuk pelanggaran HAM yang ada di Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM. Yang pertama itu terkait dengan kejahatan genosida, kemudian yang kedua itu terkait dengan kejahatan kemanusiaan. Menurut regulasi terutama di Undang-Undang 26 yang disebut dengan kejahatan genosida tentu adalah yang dimaksud adalah menghancurkan, memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan yang dimaksud di dalam regulasi ini yang harus kalian pahami adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Dalam artian ini tentu yang perlu kalian ketahui bahwa bentuk pelanggaran HAM yang disasar ini adalah tindakan negara terkait dengan warga negara. Konten yang pertama dalam kejahatan genosida ini adalah tujuannya adalah menghancurkan atau memusnahkan terkait dengan kelompok etnis atau kelompok agama, dan peristiwa genosida itu sudah pernah terjadi di Indonesia. Beberapa peristiwa misalkan seperti Priuk, Talang Sari yang ada di Provinsi Lampung, kemudian peristiwa daerah operasi militer Aceh yang ada di Sumatera, kemudian DOM yang ada di Maluku, kemudian ada yang di Papua sampai di Timor ketika sebelum berpisah dari NKRI. Bentuk beberapa kejahatan genosida ini menyisakan banyak problem yang sampai sekarang yang hari ini tentu patut menjadi telaah, patut menjadi pencermatan dari kita mengapa beberapa bentuk kejahatan pada masa lalu masih sampai hari ini masih belum ada titik terangnya. Tentu ini perlu jadi bahasan bagi kita. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman semua mahasiswa perlu kalian ketahui terkait dengan kejahatan kemanusiaan. Di kejahatan kemanusiaan yang ada di Indonesia itu terkait dengan beberapa bentuk tindakan negara yang terkait dengan serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan langsung terhadap penduduk sipil. Dalam artian ini tentu beberapa hal yang saya kira harus kita perhatikan dalam hal bentuk kejahatan kemanusiaan, misalnya itu seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, kemudian perampasan, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, penganiayaan, penghilangan, dan kejahatan apartheid. Nah, dalam hal ini saya perlu juga menyampaikan kepada kalian tentu ada beberapa hal yang patut kalian juga pahami terkait dengan apakah bentuk kejahatan kemanusiaan ini sama dengan bentuk kejahatan pidana. Tentu ini juga sama teman-teman semua, bahwa yang dimaksud dengan kejahatan pidana tentu juga terkait dengan kejahatan HAM dalam konteks kemanusiaan. Dalam hal ini di dalam perkuliahan sebelumnya sudah diuraikan terkait dengan apa yang dimaksud dengan HAM. HAM itu terkait dengan hak dan kewajiban. Ketika teman-teman memperjuangkan hak, tentu harus dibarengi dengan kewajiban. Kalau Anda bicara mengenai hak diri sendiri, tentu juga bicara mengenai hak orang lain. Ketika hak Anda dirampas oleh orang lain, begitu juga hak orang lain yang dirampas oleh teman-teman semua. Nah, ini saya kira itu yang menjadi pokok bahasan kita, yang kemudian menjadi
hal yang terintegrasi, apa yang disebut dengan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan pidana. Dan di sini jelas disebutkan bahwa bentuk beberapa hal yang sering kita jumpai di masyarakat atau di beberapa peristiwa yang tengah berlangsung di belahan dunia, seperti kasus pembunuhan yang dilakukan secara massal terkait dengan peperangan, lalu kemudian pemusnahan yang dilakukan akibat dari sebuah peperangan yang berlangsung, dan sebuah peristiwa perbudakan yang juga terjadi di Indonesia atau di luar. Ini juga beberapa bentuk dari tindak kejahatan kemanusiaan yang berlangsung. Jadi dalam hal bentuk kejahatan HAM ada dua hal yang patut kalian cermati, ada dua hal yang patut Anda pahami terkait dengan satu yang disebut dengan kejahatan genosida, yaitu adalah kejahatan sebagaimana disebutkan dalam slide ini, yaitu adalah menghancurkan, memusnahkan bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Dan beberapa bentuk ini sudah sering terjadi di peristiwa pada masa lalu, dan tidak menutup kemungkinan jangan-jangan peristiwa terkait dengan penghancuran dan memusnahkan ini juga akan berlangsung pada keadaan yang masa-masa yang akan datang, terkait dengan kebencian, kemudian ujaran kebencian, lalu kemudian terkait dengan beberapa peristiwa yang kemudian berakhir pada pemusnahan pada salah satu kelompok. Nah, di urusan HAM ini tentu ada 4 hal juga yang perlu kalian pahami. Asal muasal kemudian mengapa HAM menjadi universal, HAM itu menjadi sebuah paham yang juga harus diikuti, bahwa dalam HAM itu ada 4 hal yang harus patut kalian ketahui. Yang pertama terkait dengan HAM itu adalah menjunjung tinggi terkait dengan freedom of religion, terkait dengan kebebasan beragama, freedom of one dalam keinginan dalam menentukan cita-cita dan keinginan, kemudian bebas dari rasa ancaman, kemudian yang keempat itu adalah freedom of speech. Dalam artian hal itu adalah sebetulnya HAM memberikan ruang yang seluas-luasnya. Maka di dalam konten bentuk kejahatan dan pelanggaran HAM tentu juga perlu kita ketahui bahwa di dalam HAM itu ada 2 hal juga yang harus kalian ketahui terkait dengan ada hak-hak yang patut dipenuhi, ada juga HAM yang patut dikurangi oleh negara, atau yang disebut dengan ada yang bahasanya derogable right, ada juga yang disebut dengan non-derogable right. Tapi tentu ini bisa kalian cermati bahwa tidak semuanya hak dapat dipenuhi oleh negara, tetapi ada hak yang wajib untuk dipenuhi oleh negara. Jadi berikutnya saya akan kemudian menyampaikan kepada kalian bahwa di Undang-Undang 26 tahun 2000 itu juga memberikan sebuah tindakan seperti bentuk kalau misalkan kejahatan genosida itu dilakukan, maka ada ketentuan pidana yang akan menyertainya terkait dengan misalkan pidana mati dan kurungan yang akan diberikan kepada pelaku atau terkait dengan institusi yang bersangkutan yang melakukan tindakan kejahatan genosida. Termasuk dalam kejahatan kemanusiaan juga bisa dilekatkan terkait dengan berapa jumlah ukuran pemidanaan yang bisa disematkan kepada orang tersebut. Lalu kemudian saya akan meneruskan terkait dengan apakah ada relasi terkait dengan pengadilan HAM yang ada di Indonesia dengan Mahkamah Pidana Internasional. Di sini juga sudah disebutkan bahwa pengadilan HAM internasional itu bersifat komplementer dari pengadilan HAM nasional, dan pengadilan HAM internasional dipergunakan apabila pengadilan nasional itu berlangsung tidak fair atau cenderung itu melindungi pelaku. Jadi dalam artian berlangsungnya sebuah peradilan nasional yang ada di Indonesia, kalau dianggap bahwa peradilan itu tidak fair, maka akan dapat ditarik dalam persidangan internasional. Lalu kemudian saya meneruskan ada beberapa hal juga yang juga patut kalian ketahui bahwa di dalam peradilan HAM ini adalah sifatnya ad hoc. Mengapa sifatnya ad hoc? Kita ketahui di pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman sebagaimana mata kuliah yang lain itu sudah ditegaskan, sudah dijelaskan ada 2 lembaga, ada 2 mahkamah. Pertama Mahkamah Konstitusi, kemudian yang kedua adalah Mahkamah Agung. Di dalam Mahkamah Agung ada 4 kamar peradilan. Pertama ada peradilan umum, yang kedua ada peradilan perkawinan,
atau peradilan agama, kemudian yang ketiga itu ada peradilan tata usaha negara, kemudian yang keempat itu adalah peradilan militer. Jadi di sini sebetulnya ada 4 pakem tersebut di peradilan tentu, tapi dibuka ruang oleh undang-undang terkait dengan boleh dibentuk peradilan ad hoc yang terkait dengan persoalan HAM tadi yang sudah saya sampaikan. Ada 2 bentuk peradilan genosida dan peradilan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Ini dapat digiring dan integrasikan dan dibutuhkan adanya bentuk peradilan HAM yang sifatnya ad hoc yang ada di Indonesia. Lalu kemudian teman-teman semua, dalam tata cara dalam pembentukan peradilan HAM ad hoc tentu adalah bicara mengenai kompetensi absolut dari sebuah peradilan ad hoc ini yang sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan sifat yang asas yang dianut ini menggunakan asas retroaktif yang itu melekat di undang-undang ini. Lalu kemudian teman-teman semua, saya akan meneruskan terkait dengan beberapa cara terkait dengan mekanisme pembentukan peradilan ad hoc. Di slide ini bisa kalian melihat ilustrasi dari dibentuknya peradilan ad hoc yang ada di Indonesia. Pertama, dimulai dari Komnas HAM melaksanakan fungsi penyelidikan. Jadi ada sebuah peristiwa katakanlah muncul yang ada di Indonesia, maka kemudian Komnas HAM mewakili institusi negara itu melakukan fungsi penyelidikan terkait dengan peristiwa apakah itu bentuk kejahatan genosida maupun bentuk kejahatan kemanusiaan. Lalu kemudian setelah Komnas HAM melaksanakan fungsi penyelidikan, lalu kemudian diteruskan oleh Jaksa Agung untuk melaksanakan fungsi penyidikan. Lalu kemudian DPR melalui Presiden untuk menyetujui. Jadi artinya masih ada peristiwa politik yang itu ditempuh, apakah sebuah peradilan ad hoc itu dapat dilakukan atau tidak. Setelah setuju, maka kemudian Presiden melalui Kepres, keputusan Presiden menentukan terkait dengan pembentukan peradilan ad hoc yang terkait dengan kejahatan HAM yang telah berlangsung. Nah, untuk itu kemudian di sini saya akan meneruskan ada beberapa hal juga yang perlu kalian ketahui, dan saya sudah membuat beberapa catatan terkait dengan peradilan HAM di Indonesia. Jadi saya kira ini juga perlu jadi pembanding untuk membuka wawasan pandangan teman-teman semua dalam hal berpikir terkait dengan di samping 4 peradilan yang tadi saya sebutkan, apakah itu peradilan umum, kemudian peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Terkait dengan catatan adanya peradilan HAM di Indonesia, yang pertama juga perlu kalian ketahui bahwa jenis pengadilan HAM ini merupakan pengadilan yang HAM dan pengadilan HAM yang ad hoc. Kemudian yurisdiksi dari perkara ini adalah terkait dengan bagaimana memeriksa terkait dengan hak asasi manusia hak asasi yang berat, meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana pengadilan HAM ini adalah dapat memeriksa, memutus perkara terkait dengan pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritori wilayah Republik Indonesia. Lalu kemudian yang berikutnya bisa dilihat catatannya adalah bahwa menurut penulis penggunaan kata pelanggaran HAM berat kurang tepat. Mengapa demikian? Secara yuridis atau secara KUHP masih mengkualifikasikan tindak pidana menjadi sebuah kejahatan dan pelanggaran. Nah, di sini pun teman-teman semua mahasiswa harus paham bahwa dalam hal menjalankan terkait dengan peradilan HAM di Indonesia ini menggunakan asas retroaktif dan retroaktif. Khusus untuk asas non retroaktif itu diatur oleh pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan HAM. Kemudian di dalam peradilan HAM kejahatan ini harus kalian pahami juga bahwa ini tidak mengenal terkait dengan tidak mengenal kadaluarsa dari peristiwa yang jadi boleh saja apa saja peristiwa yang menyangkut yang diketahui dan kemudian yang diselidiki oleh Komnas HAM, peristiwa ini bisa dinaikkan menjadi peradilan HAM sepanjang bahwa peristiwa itu sudah melalui proses penyelidikan oleh Komnas HAM. Dan di sini juga di dalam undang-undang ini juga mendorong adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini pernah dibentuk dan pernah ada di Indonesia ketika terjadi peristiwa pelepasan Timor yang lalu. Ini pernah juga digagas dan muncul terkait dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Lalu kemudian
Saya kira itu teman-teman semua materi tentang pengadilan HAM yang ada di Indonesia, dan saya kira ini bisa kalian pahami dan bisa kalian pelajari beberapa hal terkait dengan ini. Jadi di dalam HAM tentu ada terkait dengan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terkait dengan tuntutan, terkait dengan apa yang dituduhkan terkait dengan peristiwa ini. Maka sekali lagi teman-teman semua, pada poin perkuliahan kita pada hari ini adalah saya menegaskan, menyampaikan kepada kalian bahwa di dalam HAM itu ada dua bentuk kejahatan. Pertama, kejahatan kemanusiaan, dan yang kedua adalah kejahatan genocide. Genocide ini adalah bentuk kejahatan berat. Beberapa hal yang diilustrasikan tadi ini menjadi sebuah poin-poin penting yang harus kalian pahami dan harus kalian pelajari terkait dengan bagaimana mengidentifikasi, bagaimana melihat, dan bagaimana memilah. Nah, memang sebetulnya dalam hal pembelajaran kita adalah bagaimana teman-teman bisa memahami, apalagi kita komparasikan dengan apakah terkait dengan bentuk pelanggaran pidana, itu juga merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Jadi saya kira ini beberapa materi yang penting yang harus kalian pelajari, yang harus kalian ingat. Dan saya kira ini merupakan poin penting bahwa sebetulnya di dalam bentuk pelanggaran HAM yang itu sudah teman-teman pelajari pada perkuliahan sebelumnya, ini terkait dengan pelanggaran, maka di sini saya kembali menegaskan ada dua model bentuk kejahatan, kejahatan genocide dan kejahatan kemanusiaan. Jadi saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan fokus teman-teman semua terhadap materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan, menambah pengetahuan teman-teman semua dalam hal memperhatikan dan mempelajari terkait dengan bentuk kejahatan dan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.